Nah, Al-Qur'anul Karim juga memberi contoh nih berdasarkan sabab nuzul yang dijelaskan oleh sebagian dari tafsir, bahwa yang terlibat tafakhur atau takasur itu adalah Bani Abdi Manaf dan Bani Saham. Tidak jelas di situ apakah punya kaitan langsung dengan Rasulullah atau tidak, punya kaitan secara langsung dengan Islam atau tidak, dan kaum muslimin atau tidak, tapi oleh Allah dikapitalisasi untuk menjelaskan tentang ajaran agama dengan turunnya surat Alhaakumut Takasur. Hal lain yang bisa saya jelaskan juga Bapak Ibu dan juga pemirsa yang dimuliakan Allah Ta'ala adalah ya tentang at-takasur ini ya. At-takasur itu ya, dari kata dasar kasroh atau kasir lah gampangnya. Nah, takasur itu menggambarkan paling tidak ada dua orang. Paling tidak ada dua orang yang dua-duanya terlibat. Dua-duanya terlibat mencoba mengungguli, ya, mencoba mengungguli yang lainnya. Antara A dengan B terlibat berusaha untuk yang A mengungguli B dan B nggak mau kalah, dia juga mencoba mengungguli A. Nah, jika dua orang itu terlibat dalam situasi seperti itu namanya at-takasur namanya. Atau dua pihak yang tidak harus dua orang. Dua pihak yang tidak harus dua orang. Ya. Terlibat dalam suasana di mana yang satu ingin mengungguli yang lainnya. Mengungguli yang lainnya. Yang lainnya nggak mau kalah, dia juga berusaha mengungguli yang satunya lagi. Nah, itu suasana itu namanya suasana at-takasur. Itu menjelaskan tentang makna takasur ya Bapak Ibu ya. Dan Al-Qur'an menjelaskan bahwa tabiat dunia itu adalah takasur dan tafakhur. Takasur dan tafakhur ya. Sebagaimana di antaranya dijelaskan oleh Allah SWT di surat Al-Hadid ya. Di surat Al-Hadid ayat 20 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, i'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad. Ketahuilah sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurauan, perhiasan dan saling berbangga di antara kamu, serta berlomba dalam kekayaan dan anak keturunan. Itulah tabiat dunia. Artinya, ya namanya dunia itu begitu. Di antaranya adalah tafakhurun dan takasurun. Kalau surat Al-Hadid ayat 20 ini dibaca oleh atau dengan bacaan sufi tasawuf, dengan bacaan tasawuf ya, maka kesimpulannya menjadi begini. Karena tabiat dunia adalah tafakhurun dan takasurun, maka jangan dekat-dekat dengan dunia. Nah, gitu. Jangan dekat-dekat dengan dunia. Ya, artinya bacaan sufi terhadap yang seperti ini kita harus menghindar dan menjauhi. Jadi caranya supaya selamat, ya ditinggalkan aja itu dunia. Tapi kalau bacaan lain yang bukan tasawuf beda lagi ya. Karena tabiat dunia itu adalah laibun, permainan, game gitu. Ya maka kita dalam mengelola dunia juga harus mengelolanya dengan cara mengelola yang sifatnya game. Jadi jangan kita abaikan, justru karena dunia itu laibun, ya kita harus memandang dan mengelola urusan dunia itu dengan cara game. Apa itu game? Game itu ya disiapkan, di situ ada menang, di situ ada kalah, atau kalau bukan menang dan bukan kalah adalah di situ sudah disediakan waktu tertentu yang dirahasiakan, kita harus bisa mendapatkan skor atau poin setinggi-tingginya. Itulah game. Nah, kita harus juga memandang dunia dan menjalani dunia dengan cara pandang bahwa dia adalah game. Kemudian juga walahwun yang diartikan senda gurau ya. Nah, tinggal kita mau definisikan game kita ini apakah
dangerous game ataukah ya game yang permainan yang membahayakan, ataukah mau kita jadikan gamenya itu adalah funny game, ya, game yang menyenangkan. Nah, tinggal bagaimana kita mengelolanya itu ya, mengelolanya. Juga wazinatun, ya, semuanya itu sifatnya adalah ya perhiasan, maksudnya permukaan. Permukaan yang bisa menipu semua orang. Yang bisa menipu semua orang. Istilah kerennya itu lip saja, ya. Jadi hanya permukaan lip saja, permukaan saja. Dalamannya seperti apa itu bisa berbeda. Itulah dunia. Itulah dunia yang kita juga harus menyadarinya. Kemudian juga tabiat dunia tafakhurun. Tafakhurun. Ya, orang yang berada di dunia, ya dia akan masuk dalam situasi dan keadaan tafakhur itu. Terus saja, ya kan? Nah, itu ayat 20 surat Al-Hadid itu menjelaskan tabiatnya. Dan juga takasurun bil amwali, takasurun fil amwali wal aulad. Oke, itu tabiat dunia. Nah, surat At-Takasur ini Bapak Ibu dan juga pemirsa yang dimuliakan Allah SWT menjelaskan bahwa dunia dengan tabiatnya seperti itu bersifat alha. Bersifat apa? Bersifat alha, bersifat melalaikan. Bersifat melalaikan. Melalaikan dari apa? Kata para ulama yang lain, dan sekaligus ini kritik para ulama kepada Imam Mahali, melalaikan dari apa tidak perlu disebutkan, walaupun Imam Mahali di sini menyebutkan melalaikan dari taat pada Allah. Nggak perlu disebutkan, ya. Melalaikan dari apa saja. Orang kalau sudah masuk ke tabiat dunia itu, dia akan lupa banyak hal, Nah, tapi yang paling mengerikan, paling berbahaya adalah kalau, nah inilah yang disebut oleh Imam Mahali. Kenapa belum menafsirkan anta'atillah? Paling berbahaya kalau melalaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu paling berbahaya. Tapi tabiatnya itu alha. At-takasur itu tabiatnya alha. Alha kumut takasur. Dan itu kalau dituruti, sampai kapan alhanya itu? Sampai manusia itu mati. Lupa, tahu-tahu ya tahu-tahu sudah umur 40 tahun. Ya, tahu-tahu rambutnya sudah memutih. Tahu-tahu sudah punya cucu, ya kan? Tahu-tahu kesehatannya sudah mulai menurun atau ngedrop, ya kan? Tahu-tahu. Nah, karena keasikan dengan tabiat dunia itu melalaikan, itulah dunia. Alha. Jadi kalau di surat Al-Hadid itu menjelaskan tabiatnya, nah, yang di surat At-Takasur itu efek dari tabiat itu bagi kita manusia. Efek dari tabiat itu bagi kita manusia. Ya. Alhaakum at-takasur. Takasur tadi at-tafakhur bil amwal wal aulad wal rijal. Dan apa yang disebut oleh Imam Mahali di sini tidak bersifat membatasi, ya Bapak Ibu, ya. Ini hanyalah contoh. Yang disebut 3, ya, bil amwal wal aulad wal rijal, itu hanyalah contoh. Contoh saja bahwa di antara takasur itu takasur bil amwal, di antara takasur itu takasur bil aulad, di antara takasur itu takasur bil rijal, ya. Jadi di antaranya yang belum disebutkan oleh Imam Mahali ada juga di situ, ya. Ini nasihat orang tua kepada anak perempuannya. Nasihat orang tua kepada anak perempuannya. Lalu dijadikan tembang atau nyanyian. Ya. Nyanyiannya begini. La fakhra lil binti bimalbasin wa ma, ya. Bihi tahallat min huliyin innama, ya. Fakhral fatati bil ulumi wal adabi, la bil jamali wal hariri wal dhabi. Itu lagunya, ya. La fakhra, ya, lil binti, seorang anak perempuan tidak boleh
berbangga-bangga bimal basin dengan pakaian yang dikenakannya. Wa ma bihi tahallat min huliyin. Anak perempuan juga tidak boleh membanggakan perhiasan yang dikenakannya, ya. Innama fakhrul fatati bil ulum. Yang patut dibanggakan itu adalah oleh seorang anak gadis itu adalah ilmu. Yang patut dibanggakan itu ilmu. Wal adab dan sopan santun, akhlak, ya kan? La bil jamal, jangan membanggakan kecantikannya. Wal harir, jangan membanggakan sutra yang dikenakannya. Wal dhahabi, jangan membanggakan emas yang menjadi perhiasannya, ya. La fakhra lil binti bimal basin wa ma, ya. Bihi tahallat min hulliyin innama fakhral fatati bil ulumi wal adabi la bil jamali wal hariri wal dhahabi. Ya kalau saya sih tembang-tembang gitu momentum untuk apa? Untuk menghafal pesan-pesan yang bermakna saja, ya. Oke. Nah, Bapak Ibu dan juga pemirsa yang dimuliakan Allah SWT, kembali ke kitab tafsir ini, Imam Fakhruddin Ar-Razi rahimahullah, dalam kitabnya Mafatihul Ghaib, beliau menjelaskan bahwa at-takasur itu tidak tercela secara mutlak. Nah, untuk menjelaskan ketidakmutlakannya itu, ya, beliau membagi atau mengkategorisasi benda-benda atau apa saja perkara-perkara yang dijadikan sebagai kebanggaan dalam tiga kategori. Kategori satu adalah yang berkaitan dengan hati dan akal pikiran. Jadi membanggakan sesuatu apa saja yang kategorisasinya itu masuk dalam kelompok atau kategori akal, pikiran, dan hati. Ilmu, ketaatan, kesolehan, adab, yang sebagainya tadi ditembangkan tadi, ya, sebagiannya. Nah, itu menjadi bahan yang dibangga-banggakan orang. Itu kategori satu. Kategori dua adalah apa saja yang berkaitan dengan diri kita. Ya, apa saja yang berkaitan dengan diri kita. Kalau laki ganteng, kalau perempuan cantik, postur tubuh yang gagah, kemudian kesehatan, ya kan? Nah, kesehatan, ya. Pokoknya yang berkaitan dengan tubuh ini, yang lalu jabatan, ya, kedudukan itu berkaitan dengan tubuh kita ini, itu juga bisa menjadi bahan untuk kita bangga-banggakan, Nah, yang ketiga itu yang sifatnya bisa dikategorikan ya semacam eksternal dari tubuh kita lah, eksternal dari tubuh fisik kita, harta, anak, pengikut, tokoh-tokoh yang dimiliki, ya, itu masuk yang kategori ketiga. Kata Imam Fakhruddin Ar-Razi rahimahullah, yang tercela adalah kategori 2 dan kategori 3. Yang tercela adalah kategori 2 dan kategori 3. Sementara yang kategori 1 yang berkaitan dengan akal, pikiran, dan juga berkaitan dengan hati, itu boleh dibanggakan. Ya. Yang penting catatannya satu, jangan sampai ke tingkat ujub, apalagi lebih tinggi dari ujub yaitu gurur. Apalagi lebih tinggi dari gurur yaitu takabur. Yang penting tidak sampai ke tingkat ujub, apalagi gurur, apalagi takabur, itu dibenarkan membanggakan hal-hal berkaitan dengan akal, pikiran, dan juga dengan hati. Nah, sehingga dengan demikian at-takasur itu tidak dimaknai secara mutlak, tapi dimaknai secara khusus. Kok bisa dimaknai secara khusus? Bisa. Kalimat at-takasur itu adalah
sesuatu yang definitif yang sudah dimaklumi sebelumnya. Berikutnya yang bisa saya jelaskan lagi adalah bahwa tadi hatta zurtumul maqabir, tabiat dunia yang tafakhur dan takasur itu dan juga berakibat atau berefek alha, melalaikan. Sampai kapan orang itu bisa terlalaikan oleh tafakhur dan takasur ini? Sampai kematian datang kepada dia. Ya, berarti pesan ayat 1 dan ayat 2 ini adalah ya, kita tidak boleh terlalaikan oleh tabiat dunia yang takasur dan tafakhur itu. Dunia memang tafakhur tabiatnya, dunia memang takasur tabiatnya, tapi yang salah adalah manakala itu melalaikan kita, menjadikan kita lupa, menjadikan kita keasikan, lalu lupa kepada, kalau bahasa manajemennya tuh, tupoksi kita sebagai manusia di dunia ini. Lupa kepada tupoksi kita sebagai manusia, tugas pokok dan fungsi kita di dunia ini, yaitu menghambakan diri kepada Allah SWT, yang dengan bahasa lain adalah, kalau bahasa Kim tadi, meraih skor sebanyak-banyaknya dan menghindari ya, terperosok pada jebakan-jebakan game yang ada. Menghindari jebakan-jebakan game yang ada. Itulah yang harus terus kita bangun kesadaran itu, ya, jangan sampai kita terbawa ke tempat itu. Oke. Karena adanya perilaku takasur yang efeknya adalah alha ini, maka Allah SWT menyadarkan, dan cara Allah menyadarkannya adalah dengan berfirman, kalla saufa ta'lamun, summa kalla saufa ta'lamun, kalla lau ta'lamuna ilmal yaqin, latarawunnal jahim, summa latus'alunna yawma idzin anin na'im. Ya. Allah SWT dengan surat At-Takasur ini mencoba menyadarkan manusia untuk tidak terjebak oleh tabiat dunia yang laibun, walahwun, wazinatun, watafakhurun, watakasurun itu dengan ayat 4 sampai ayat 8. Ayat 4 sampai ayat 8. Dengan 3 kali kalla dan juga dengan pengulangan kalimat. Pengulangan kalla sebanyak 3 kali, pengulangan saufa ta'lamun 2 kali, pengulangan kata ta'lamun saja tanpa saufa itu ada 3 kali juga, ya. Kemudian menggunakan kosakata lainnya, yaitu latarawunna, adalah tarawunnal jahim, dan adalah tarawunnaha, dan kemudian juga adalah tus'alunna. Banyak ya, banyak cara yang Allah SWT gunakan, banyak kosakata, banyak mufrodat yang Allah SWT gunakan, banyak redaksi kalimat yang Allah gunakan demi menyadarkan manusia dari kemungkinan terperangkap oleh tabiat dunia yang alha ini. Nah, ibrohnya bagi kita, Bapak Ibu dan juga pemirsa yang dimuliakan Allah Ta'ala, ya memang supaya kita ini dan sesama kita tidak terjebak dalam alha, ya, perlunya kita sering-sering menyadarkan dan mengingatkan. Perlunya kita sering-sering menyadarkan dan mengingatkan. Ya, orang tua mengingatkan dan menyadarkan anak, suami menyadarkan dan mengingatkan istri, istri mengingatkan dan menyadarkan suami, ya kan? Anak mengingatkan dan menyadarkan orang tua, teman menyadarkan teman yang lainnya, ya. Sebagian anggota masyarakat menyadarkan dan mengingatkan sebagian anggota masyarakat yang lainnya. Ya, kita sama-sama saling mengingatkan dan menyadarkan sebagaimana pesan di surat Wal-Asr yang sudah kita pelajari. Atau itu, ibroh yang lainnya adalah dalam mengingatkan dan menyadarkan itu kita perlu menggunakan banyak pendekatan. Ya, approaching-nya, ya, atau istilah Arabnya muqarabahnya, jurus-jurus kita untuk mengingatkan dan menyadarkan perlu beragam dan variatif, dan juga di samping beragam dan variatif perlu ada penegasan-penegasan. Nah, di sini
ada penegasan dengan cara diulang kosakatanya, ada penegasan dengan cara diulang redaksi kalimatnya, ada penegasan dengan cara bersumpah. Ada penegasan dengan cara bersumpah, ya kan? Oke, itu ya. Jadi jangan bosan-bosan kita mengingatkan dan menyadarkan. Bahasa ayatnya adalah kalla saufa ta'lamun, summa kalla saufa ta'lamun, kalla lau ta'lamuna ilmal yaqin, latarawunnal jahim, summa latarawunnaha ainal yaqin, summa latus'alunna yawma idzin anin na'im. Anin na'im, ya. Nah, memang ini menuntut kita untuk inovatif dan variatif, ya kan? Ya, kreatif, ya. Kita perlu banyak kreasi dan banyak inovasi tentang model, cara, dan juga perangkat yang kita gunakan untuk menyadarkan orang lain ini, ya. Oke, kalau secara konten, secara isi, Bapak Ibu dan juga pemirsa yang dimuliakan Allah Ta'ala, ya, di surat At-Takasur ini, setelah Allah jelaskan tabiat dunia yang takasur, yang efeknya adalah alha, Allah mengaitkannya dengan namanya ru'yatul jahim, melihat dan menyaksikan neraka jahim, ya kan? Oh, sebelumnya juga mengaitkannya dengan ilmu dan ilmu yakin, lau ta'lamun, ya, ta'lamun 3 kali, ya. Kalla saufa ta'lamun, kalla saufa ta'lamun, kalla lau ta'lamun. Dan bahkan tidak sembarang ilmu, tapi ilmu yakin, bahkan juga mengaitkannya dengan ru'yatul jahim, dan juga diulang tarawunanya, dan juga dikaitkan dengan mas'uliyah tummalatus alunna yauma idzin anin na'im. Oke, satu persatu, ya. Kalla saufa ta'lamun, thumma kalla saufa ta'lamun, kalla lau ta'lamun. Jadi ini perlunya ilmu, Bapak Ibu, ya. Perlunya ilmu, tentu ilmu yang dimaksud ini ya bukan sembarang ilmu, tetapi ilmu yang bisa menolong kita untuk tidak terperosok atau terperangkap atau terjebak kepada tabiat dunia yang melalaikan ini. Dan agama kita sudah memfasilitasi banyak ini, ya. Minimalisnya yang sudah pernah kita sebutkan adalah memfasilitasi dengan adanya khutbah Jumat, supaya umatnya ini mempunyai ilmu yang dengan ilmu itu insya Allah dia akan selamat dari jebakan tabiat dunia yang takasur yang berefek alha ini. Ini perlunya ilmu ini. Saufa ta'lamun, lau ta'lamun, ya. Dan bahkan tidak sembarang ilmu yang penting tahu, enggak. Itu ilmu yang ilmal yakin, ilmu yang ilma al yakin. Nah, inilah perlunya, ya. Belajar agama, tapi tidak asal ilmu agama, tapi agama yang ke situ. Kalau bahasa Imam Ghazali itu adalah ulumul akhirah, ilmu akhirat. Kemudian juga di antara yang akan menolong dan membantu kita untuk tidak terjebak kepada tabiat dunia yang takatsur ini adalah ya keyakinan yang menjadikan kita dengan keyakinan itu seakan-akan kita melihat neraka secara langsung, yang dibahasakan di sini dengan bahasa latarawunnal jahim summa latarawunnaha ainal yaqin. Kalau kita ingat itu, ya. Nah, ini akan menjadi modal kita untuk tidak terperangkap dan terperosok pada at-takasur ini. Juga untuk menyelamatkan kita dari itu adalah keyakinan dan kesadaran kita bahwa kita masing-masing nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Nah, dimintai pertanggungjawaban dari apa? Dari segala bentuk nikmat. Latus alunna yauma idzin anin naim, bahwa semua nikmat yang Allah berikan pada kita semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Nah, kalau kita sadar bahwa semuanya akan dimintai pertanggungjawaban, ya insya Allah
kita tidak akan terjebak oleh tabiat dunia yang laibun walahwun wazinatun watafakhurun watakasurun yang berpotensi sangat melalaikan ini. Oke, sementara itu dulu ya, kajian kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang kita pelajari sekali lagi oleh Allah SWT dijadikan sebagai ilmu yang bermanfaat dan berkah untuk diri kita, untuk keluarga kita dan masyarakat kita. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa penutup majelis dan salatul asri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.